untuk acara berikutnya yaitu pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadzah Yani Nurrahmah MPD. Kepada Ibu Yani Nurrahmah MPD, waktu Zoom Room saya persilahkan. Terima kasih Bu Rita atas kesempatannya. Insya Allah pada hari ini saya akan membacakan surat Al-Mujadalah ayat 7 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadzah Yani Nurrahmah MPD yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan memberi keberkahan kepada kita semua dan juga kepada yang membacakannya. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah telah hadir bersama kita ini 57 peserta. Nah, ini kita tunggu acara inti adalah yang berikutnya, yaitu yang kita tunggu-tunggu adalah pematerian, yaitu bersama narasumber yang luar biasa kali ini, yaitu Bapak Direktur Perguruan Tinggi IPTEX Bappenas, yaitu Bapak Tatang Mutakin PhD. Beliau adalah akan memberikan terkait dengan menjadi pembelajar. Dan pada sesi pematerian kali ini akan dipandu oleh moderator yang luar biasa juga, yaitu Bapak Atip Firmansyah MPD. Kepada Bapak Atip Firmansyah MPD, Zoom saya persilahkan. Apakah sudah ada Bapak Atip Firmansyah? Sudah, Ibu Dr. Rita. Ya. Sudah hadir. Silakan. Ya. Dr. Atip. Baik,
Terima kasih Ibu Dr. Rita Mariana atas waktu dan kesempatannya. Juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat VOTS 11, juga Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang sempat hadir di channel YouTube ini, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, malam ini adalah malam yang sangat luar biasa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa tadi disampaikan oleh Ibu Rita Mariana terkait dengan Bapak narasumber kita yang akan membersamai kita selama kurun waktu 45 menit ke depan, insya Allah. Sebelumnya, tema yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah tema yang sangat luar biasa, yaitu menjadi pembelajar. Sejak kecil kita sudah belajar, gitu. Tapi ada kalanya pada saat kita sudah tumbuh dewasa dan lain sebagainya, kita kadang-kadang menghindari apa yang disebut dengan belajar, begitu. Baca buku, mendengarkan pemateri dan lain sebagainya. Kadang itu kita tidak melakukannya lagi, gitu. Padahal sudah jelas tuntutan dari Rasulullah SAW bagaimana Al-Quran menuntun bagaimana seseorang bisa senantiasa menambah ilmunya, meningkatkan kualitas kehidupannya. Salah satunya adalah menjadi pembelajar. Dan hari ini, insya Allah, pemateri kita yang sangat luar biasa. Saya akan coba bacakan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait dengan nama. Ini namanya adalah Bapak Tatang Mutakin atau lebih sering dikenal dengan Kang Tatang, gitu. Beliau ini adalah Director of Higher Education, Science and Technology of Ministry of National Development Planning. Kemudian beliau ini yang tadi sempat saya juga lihat di Google Scholar, ternyata beliau juga termasuk penulis aktif, gitu, Ibu Rita. Saya coba lihat ternyata ada puluhan artikel yang sangat luar biasa yang sudah dihasilkan oleh Bapak Tatang Mutakin PhD ini. Lalu tadi juga selentingan sempat dengar kabar dari teman-teman juga bahwa Pak Tatang ini sudah meluncurkan satu buku yang sangat luar biasa, yaitu Mengelola Harapan, gitu. Saya pikir sangat luar biasa, gitu ya, beliau di tengah-tengah kesibukannya bisa hadir untuk membersamai kita selama 45 menit ke depan. Lalu saya akan coba bacakan pendidikan dan risetnya, yaitu beliau ini adalah S3 University of Groningen, Belanda 2017. Dan juga saya coba bacakan pengalamannya, mulai dari Ketua Senat Mahasiswa sampai sekarang ini adalah beliau menjadi seorang Direktur Pendidikan Tinggi IPTEK Bappenas 2021 sampai dengan sekarang. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat VOTS 11, juga teman-teman, rekan-rekan yang sempat hadir di channel YouTube ini, tanpa banyak hal yang disampaikan lagi oleh saya, gitu ya, maka waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada Kang Tatang Mutakin PhD. Insya Allah pemaparan akan disampaikan kurang lebih 45 menit. Kang Tatang sudah masuk, Kang? Ya, Kang Apif, semangat. Ya, semangat. Semangat, Ini Kang Tatang. Hostnya bisa share co-host ya untuk nanti sedikit ada paparan nanya ya. 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 Terima kasih ke Kang Apif ya. Ya. Atas kesempatannya. Tadi sudah disampaikan oleh Teh Rita juga ya, dan kita sudah menyimak dari Teh Yani ya bacaan yang
bacaan yang saya kira sangat relevan untuk kita bahas sebagiannya. Dan sebenarnya, tapi mungkin jangan berekspektasi ini adalah tadarus sangat agamis ya, karena saya juga mungkin kalau berbicara agama nanti di sini ada, saya lihat Ustadz Solehuddin Saf ya, ada Kang Yanuar dan Teh Lili, saya kira ini Ustadz dan Ustadzah semua ya. Juga ada Kang Ari ya, Kang Ari, kemudian Teh Ana, Teh Dewi, ini kan ustadzah semua, bahkan ada Bu Nining ya, dan Teh Uis yang lebih senior dari saya tentu. Ada tetangga lama saya, Teh Rini ya, Rini Budiarti. Ada juga tetangga dekat tapi nggak pernah ketemu, ini Teh Hanin ya, yang sekarang gitu, tetangga dekatnya mungkin kalau naik Gojek ya nggak akan 10.000 ini ya. Saya kira baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minin wa bitaufiqihi yartajul dzalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama kita panjatkan syukur yang sangat luar biasa karena kita bisa hadir dan dalam kondisi sehat walafiat. Untuk itu bagi yang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan dan sehingga nanti bisa kembali bergabung dan bersilaturahmi baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Pada kesempatan ini saya mungkin sedikit sharing tentang bagaimana sebenarnya kita didorong oleh sabda Nabi bahwa kita dituntut untuk belajar sepanjang hayat. Kalau di dunia, di UNESCO disebut dengan long life education. Kalau di dalam Islam kan disebut minal mahdi ilalah, jadi dari sejak lahir gendongan sampai nanti kita kembali ke liang lahat. Tentu belajar tersebut berbeda dengan sekolah gitu ya, karena sekolah itu hanyalah sistem yang dibuat untuk mensistematisasi pembelajaran, tapi itu bukan itu saja wahana untuk belajar. Dan saya kira biar agak nerap gitu ya, mungkin saya pakai PowerPoint, meskipun kadang-kadang kalau kata guyonannya ya Ustadz Januar, ini kan kalau PowerPoint itu kadang penuh power tanpa poin gitu ya, mudah-mudahan ini ada poinnya ya. Jadi bagaimana menjadi pembelajar, sebenarnya ini berangkat dari kesediaan kita untuk membuka diri dan untuk selalu dari apa yang terjadi di lingkungan kita, termasuk seluruh bangsa saat ini di seluruh dunia sedang belajar bagaimana berkenalan dengan COVID-19 ya. Kalau sudah kenal tentu bisa mempersamainya secara lebih mudah dan lebih bisa direspon dengan baik gitu ya. Tapi karena belum sepenuhnya dikenal, maka hampir semua negara mengalami kesulitan ya dalam mengatasi pandemi ini. Barangkali kalau kita melihat dari tantangan yang ada, kenapa kita harus terus belajar, ini saya ambil contoh di tingkat dunia gitu ya. Mungkin di Indonesia juga sama ya. Kalau dulu orang kaya itu adalah yang lahannya luas gitu ya, di mana-mana punya tanah gitu, punya sawah dan lain-lain. Kalau dalam bahasa Sunda mungkin disebutnya
di juru bro dipantol gitu ya, ngalayah di tengah imah gitu. Jadi kemanapun dia menunjuk, di sanalah ada kekayaan yang dimiliki. Tapi saat ini itu tidak terjadi. Kita tahu misalnya Garuda yang punya lahan di mana-mana dan juga punya pesawat banyak gitu ya. Tentu kalau valuasinya tidak lebih besar daripada perusahaan-perusahaan yang hanya punya kantor dan dia tidak punya lahan di mana-mana. Ya, saya ingat betul ketika sejak tahun 2012 itu kemana-mana karena ingin ngirit, saya pergi ke setiap negara itu pakai R&D gitu ya. R&D itu sebenarnya platform hanya untuk bagaimana kita saling berbagi rumah, berbagi sewaan. Jadi misalnya kalau saya ke Garut, nah Kang Yanuar juga pergi ke Tasik. Nah, yang rumah Kang Yanuar saya isi dan Kang Yanuar nyewa juga di Tasik, katakanlah seminggu masing-masing. Sehingga rumah itu sangat efisien meskipun kita sudah kemana-mana seperti tidak banyak biaya. Dan ini hanya berbasis kepercayaan dia sebagai tertius guidance, artinya pihak ketiga yang mempertemukan antara yang butuh untuk meminjamkan dan butuh untuk minjam, gitu ya. Jadi kalau saya mau misalnya dari Belanda mau ke Inggris, saya sewakan, saya jadi member R&D, saya sewakan kamar saya, flat saya, dan saya nyewa di Inggris, sehingga mungkin kalau toh mungkin tidak sama ya, setidaknya 50%-nya udah tercover. Dan flat saya kan antara diisi sama nggak diisi tidak berbeda gitu ya, tidak masalah. Yang paling penting kan tidak ada kerusakan gitu ya, saling di sanalah harus saling percaya. Kemudian itu juga berkembang kalau di sana namanya ada semacam kalau kita mau pergi kemana gitu ya, kita tinggal gabung-gabung karena satu mobil itu bisa misalnya berenam, kalau dipakai nyetir sendirian kan mahal, misalnya dari Amsterdam ke Paris gitu ya. Nah karena masuk ada 4 kursi yang kosong, saya tawarkan saja, nanti ada yang ikut, sehingga bensin dan segala macamnya terkurangi, yang pada akhirnya saya hampir tidak mengeluarkan uang pergi ke Paris itu hanya misalnya dengan yang paling penting ada mobilnya, karena baik untuk parkir dan bensin sudah dipenuhi oleh teman-teman yang nebeng 4, dan orang-orang tersebut tidak saling mengenal tapi kenal aja ketemu di mobil ya. Nah ini terjadi dan berlaku dalam banyak hal, itulah yang disebut economic sharing. Jadi secara kita bisa lebih murah dan secara alam itu jadi lebih ramah gitu ya. Kalau misalnya saya bawa mobil ke Garut, saya hanya sendiri atau berdua, maka CO2 yang saya buang sama saja dengan yang dipakai kalau saya berenam gitu ya. Jadi pergerakan-pergerakan efisiensi ini menjadi sangat luar biasa. Nah di Indonesia kan agak sering tidak efisien, orang masing-masing bawa kendaraan sehingga asap di mana-mana. Nah, inilah yang saya sampaikan bahwa ada perubahan dalam konteks bisnis sekalipun. Misalnya di tahun 2001 ini yang terbesar raksasanya itu semuanya yang fisiknya kelihatan gitu ya, kecuali Microsoft ya. Jadi misalnya General Electric ya, kemudian supermarket seperti Walmart gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting kan tambang, karena tambang ini kan menghasilkan uangnya luar biasa, makanya ada zakat rikaz 20% humus ya. Nah, tahun 2006 tambang masih mendominasi, kemudian General Electric, kemudian sama masih tentang tambang, perminyakan dan perbankan. Nah, di 2011 ini akhir dari hal-hal yang sifatnya fisikal. Gitu. Jadi bergerak mulai di tahun 2016 yang terkaya itu pendapatan terbesar adalah perusahaan-perusahaan berbasis digital, inovasi dan kreativitas.
tidak berbasis lagi lahan, tidak berbasis tambang, atau tidak berbasis misalnya berapa toko yang dimiliki seperti ya. Ada Apple, kemudian Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook, semuanya adalah bermodal digital. Ini menunjukkan ada perubahan yang luar biasa. Kemudian kalau kita melihat dari tantangan tersebut, maka kita punya kebutuhan untuk berpikir lebih holistik, gitu ya. Kalau dalam ilmu mantik itu lebih sumuli, gitu ya, lebih komprehensif. Nah, lebih komprehensif ini kan ditandai dengan melihat dari berbagai aspek sehingga yang namanya gajah itu tidak dimaknai hanya belalainya atau buntutnya atau kakinya atau telinganya, tapi bisa dipotret seluruhnya, bisa dijelaskan secara keseluruhan. Nah, kemudian di samping harus holistik, ya, juga harus terbuka dan berpikir positif, gitu ya. Dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar kan disebutkan ayat 18, alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu. Itulah salah satu ciri orang ulil albab. Ya. Nah, ciri ulil albab itu yaitu orang-orang yang senantiasa menyimak, mendengar, membaca beragam pandangan, beragam pendapat, tapi dia punya kemampuan untuk mensortir, memilih mana ahsanahu yang terbaik untuk dijadikan rujukan. Jadi tidak asal mendengar, tidak asal membagikan, tapi betul-betul dan tidak asal melakukan, gitu ya. Tapi payat tabiuna ahsanahu, mana yang paling terbaik, gitu ya. Kemudian tentu tidak hanya terbuka dan berpikir positif kita butuh, tapi juga kreatif dan inovatif. Mungkin teman-teman dulu sering diceritakan tentang man sanna sunnatan hasanatan. Jadi siapa orang yang membuat sunnah, tradisi yang baik, kemudian tradisi itu dikembangkan, diikuti oleh orang-orang lain, maka dia akan terus mendapat pahala, gitu ya. Jadi kalau kita memulai saat pandemi ini mengumpulkan bersama-sama mengumpulkan donasi tetangga untuk membantu teman-teman yang sedang isolasi mandiri, dan kemudian itu berkembang ditiru dari satu RT ke RT yang lain, maka pahala kita akan sangat terus berkembang, gitu ya. Jadi karena inovasi kita itu dirujuk, dipergunakan oleh orang lain. Nah, kemudian dalam konteks yang lebih luas, bagaimana kita harus lebih banyak berkontribusi untuk kerja kemanusiaan, amal soleh, karena dengan kita banyak menyapa, dengan kita banyak hadir membantu orang lain, maka orang lain akan banyak melihat apa yang kita lakukan. Karena sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Imran misalnya 104 tentang kuntum khaira ummat. Jadi ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu betul-betul bisa dipraktekkan. Jadi bisa mendorong bagaimana kebenaran universal itu al-ma'ruf bisa dilaksanakan, bisa terimplementasi, tidak ada misalnya ketidakadilan, tidak ada ketidakjujuran. Nah, itu bagian dari umat utama, khairu umat. Nah, barangkali itu yang menjadi kebutuhan ketika kita memiliki tantangan baru tadi. Nah, kebutuhan-kebutuhan lain, ya kita butuh tradisi, butuh budaya, jadi butuh habit, ya. Jadi kalau kita terus-menerus amal-amal kecil tapi terus berlanjut menjadi kebiasaan, akan menjadi nilai yang lebih besar. Dan sering sebenarnya yang akan paling penting di sini adalah bagaimana akhlak yang bagaimana teladan kita. Jadi lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi bagaimana perilaku kita, kontribusi kita kepada masyarakat, itulah yang akan dilihat. Orang tidak akan tanya terlebih dahulu orang mana atau agama apa, tapi yang paling penting adalah akhlak, dan artinya kontribusi dia kepada lingkungan sekitarnya.
Jadi bermanfaat untuk masyarakat yang luas. Minggu-minggu ini kita dikagetkanlah katakanlah seperti itu oleh Gilbert misalnya, salah seorang guru besar di Oxford yang lulusan dari University of Hull. Itu dia menemukan dia yang melakukan riset tentang vaksin AstraZeneca, dan berbeda dengan vaksin Moderna atau vaksin lainnya ya, dia menyerahkan patennya, royaltinya kepada publik. Dengan demikian maka vaksin tersebut menjadi sangat murah dan akan bisa diakses di seluruh negara asal mau membuatnya. Dan dengan demikian maka dia telah menolong banyak orang. Ya. Dalam hal seperti itu maka banyak orang yang akan standing ovation, jadi akan hormat, akan respect kepada Gilbert ini. Biasanya para ilmuwan yang bekerja dengan industri selalu akan menghubungkan dengan royalti berapa dia dapat dari produk yang akan dihasilkan dari inovasi dan temuannya. Nah, kemudian yang kedua, di samping akhlak dan suri teladan adalah bagaimana harus membiasakan kolaborasi tahun. Karena apa? Karena kita tidak bisa bergerak sendirian, tidak bisa berjalan sendirian. Dan itu sangat dianjurkan juga oleh Al-Quran ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saya kira ini hal-hal bagaimana ajaran Islam merespon setiap tantangan dengan spirit yang sangat jelas. Tinggal bagaimana spirit ini dioperasionalisasikan dalam konteks yang tepat sehingga betul-betul relevan dan tadi bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Nah, dalam konteks yang lebih luas, kalau itu bisa dilakukan, kolaborasi bersama-sama dan mampu dalam sebuah jamaah organisasi, ya, yang basisnya adalah keikhlasan, ketulusan, dan tentu tidak hanya tulus, tapi juga punya kompetensi, sehingga menjadi ahsanu amala. Jadi amalnya tidak hanya ihsan, tapi ahsan, gitu ya. Karena di dalam Al-Mulk juga disampaikan bahwa kendali dunia ini akan dipegang kalau alladzina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah telah menciptakan hidup dan mati itu untuk melihat bagaimana agar bisa mengecek siapa yang paling baik kualitas amalnya. Saya kira dalam kasus misalnya vaksin, Gilbert telah menunjukkan bagaimana dia berkontribusi melakukan ahsanu amala. Mungkin secara singkat saya menyebutnya IMF. Jadi kita harus memiliki idealisme, militansi, dan tentu dukungan finansial, karena semuanya uang bukan segala-galanya, tapi dalam prakteknya kita akan membutuhkannya. Nah, kemudian bagaimana kita mengoptimalkan potensi yang kita miliki? Mungkin ada yang punya potensi di wirausaha, ada juga yang potensi di bidang lainnya. Saya tadi mencontohkan misalnya ini salah satu mungkin sekarang memang lagi banyak industri yang paling cepat berkembang di Cina misalnya. Tencent misalnya itu dalam satu hari namanya kalau Lebaran Cina gitu ya, Gongqi Pacai, Imlek, itu melakukan transaksi sehari bisa sampai 10 kali lipat dari valuasi BCA. Jadi bayangkan besarnya satu perusahaan yang dikelola oleh anak-anak muda di bawah 30 tahunan yang berangkat dari kebutuhan untuk menghadapi WhatsApp, gitu ya. Jadi kalau di kita kan menggunakan WhatsApp yang buatan Amerika ya. Nah, Cina itu menggunakan WeChat. Nah, WeChat ini bahkan hampir sebagian besar penduduk bisa menggunakannya untuk belanja, untuk macam-macam gitu ya. Jadi beli gorengan di pinggir jalan juga cukup tinggal klik pakai WeChat. Kalau kita mungkin pakai GoFood lah, Gojek lah seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa anak-anak muda milenial pun
bisa melejit menjadi super kaya dengan adanya inovasi dan dengan mengoptimalkan kecerdasan majemuk. Yang satu pintar dalam teknologi informasi, yang satu pintar dalam mengelola konten, yang satu pintar dalam melakukan jejaring pemasaran. Seperti itu. Nah, bagaimana kecerdasan-kecerdasan tersebut bertemu menjadi kolaborasi, jadi support. Kita bisa belajar dari kunci pembelajar itu harus punya motivasi yang luar biasa, gitu ya. Jadi motivasi ini sangat penting karena ajam ini kan apa ya, kalau kita sudah punya motivasi yang kuat maka apapun kita lakukan. Mungkin dari foto ini saya ambil dari Storyfix agak lama tahun 2016, kebetulan waktu tahun itu tahun 2016-2017 ada Menteri Pendidikan Prancis yang orang migran gitu ya, orang migran dari Maroko, Arab Maroko, namanya Najat Walid Belkacem gitu ya. Kalau kita mungkin Bil Hasim ya. Jadi dia berasal dari kampung miskin di Nador, Maroko tahun 77. Jadi kemudian ada migrasi ke daerah Amiens di Prancis mengikuti bapaknya seorang guru. Nah, setelah pendidikannya selesai di The Paris Institute of Political Studies, maka tahun 2012 dia diangkat jadi Menteri Hak-Hak Perempuan dan tahun 2014 diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Bayangkan dari negara lain, negara yang lebih miskin, Maroko ini lebih miskin bahkan dibanding Indonesia, itu bisa demikian tampil luar biasa menjadi Menteri Pendidikan di negara yang sangat maju. Karena apa? Karena dia punya motivasi yang sangat tinggi, dorongan yang sangat luar biasa, dan migrasi memang mendorong orang untuk survive, ya. Jadi memang disinilah saya menyarankan untuk teman-teman selalu bermigrasi atau minimal rihlah, ya. Karena apa? Karena ada syair dari Imam Syafi'i gitu ya yang mengatakan misalnya safir tajid iwadan aman tufarikuhu wan sobba inna lajidal aisi bin nasab. Jadi berkelanalah kita, maka kamu akan mendapati ganti atas apa yang kamu tinggalkan. Kita meninggalkan kampung halaman, nanti kalau kita berkelana akan dapat gantinya. Dan berusahalah, karena nikmatnya hidup adalah dari usaha. Jadi dari potongan syair Imam Syafi'i tersebut memang migrasi merupakan hal yang sangat penting. Dan tentu dari konteks alam saja kita bisa melihat, misalnya air yang mengalir, ya di dalam syair Arab disebutkan ini ra'aitu wuqufal ma'i yufsidu, ya. In sholatoba wa illam yajri lan yati. Jadi sungguh aku melihat air yang tidak mengalir pasti kotor. Air akan bersih jika mengalir dan akan kotor jika menggenang. Makanya dulu ada tebab wudu tentang boleh kalau airnya mengalir. Yang saat kalau jika awalnya airnya menggenang maka ada disebut air mustamal dan lain-lain ya. Barangkali itulah yang menjadi hal penting, migrasi itu menjadi kata kunci. Bahkan binatang pun jika tidak berpindah, dia tidak akan survive. Wal usdu laula firaqatul gobi maptarosat. Jadi singa yang buas sekali, kalau dia tidak meninggalkan sarangnya, maka dia tidak akan mendapatkan mangsanya. Dan wasahmu laula firaqul qausi la yusib. Juga demikian anak panah yang tidak meninggalkan busurnya, maka dia tidak akan mendapatkan sasaran. Jadi kita harus bergerak dan terus rihlah, terus melakukan migrasi secara terus-menerus. Nah, kemudian yang kedua adalah pembelajar itu memiliki spirit jihad, artinya menunda kesenangan saat ini jangka pendek untuk mendapat kesenangan yang lebih berjangka panjang. Sama, kalau misalnya dunia ini jangka pendek,
maka kita juga bersabar untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu, bagaimana nanti akan kita peroleh di akhirat kelak. Jadi jihad kesungguhan ini menjadi kata kunci. Jadi manjadda wajada. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat jalan dari seluruh dia, di mana ada keinginan maka dia akan ada akan ada jalan. Kemudian juga Allah mengatakan waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Akan diberikan jalannya kalau kita sungguh-sungguh. Dan tentu ini menjadi sangat penting karena kesungguhan ini menjadi pendobrak kekurangan-kekurangan dan keterbatasan-keterbatasan. Saya ingat betul ketika saya ketemu dengan pasangan suami istri di bulan November 2019, sebulan setelah dia mendapatkan hadiah Nobel, pasangan suami istri asal India, Abhijit Banerjee, dan juga asal Prancis, Esther Duflo, ini bersama Michael Kramer, ini mendapat hadiah Nobel paling bergengsi di bidang ekonomi karena dia telah melakukan riset dengan eksperimental, pendekatan baru bagaimana mengurangi kemiskinan dengan titik tekan pada pendidikan dan kesehatan. Dan menariknya ketika saya ngobrol sama Esther tahun 99 waktu dia buat disertasinya, dia menulis tentang kebijakan pendidikan SD Intres. Ya kebetulan saya lulusan SD Intres di kaki Gunung Papandayan ya. Mungkin kalau teman-teman dari Garut jalan 21 kilo ada Cisurupan, dari lapangan tinggal ke atas itu ada bisa ke Gunung Papandayan. Nah di lapangan itu ke atas sedikit itu ada SD Intres. Cuma sekarang saya terakhir tahun lalu ke sana, bukan tahun lalu mungkin sebulan setelah Lebaran itu sudah berganti menjadi SD Negeri Cisurupan 2, gitu ya. Nah, jadi SD Intres ini yang diprakarsai oleh Orde Baru Pak Harto waktu itu tahun 73 ini memang sangat berkontribusi luar biasa dalam konteks tidak hanya orang bisa berpendidikan, tapi juga meningkatkan pendapatan. Sebelum ada SD Intres ini, orang mendapatkan pendidikan tuh hanya kelompok elit saja. Maka dengan pembangunan 70 ribuan SD Intres, hampir sebagian besar anak-anak usia 7-12 tahun bisa menikmati pendidikan, meskipun tentu kualitasnya beragam. Dan dari riset yang peduli pada kemiskinan ini, membuat dua tokoh mendapatkan hadiah Nobel. Ya, jadi itu salah satu menunjukkan bahwa kesungguhannya untuk dia datang, bayangkan orang Prancis yang mukim di Amerika, karena mereka dosen di MIT, Massachusetts Institute of Technology, ITB-nya Amerika lah seperti itu mau lama tinggal di Indonesia dan dia mau meneliti tentang SD dan juga meneliti tentang kesehatan, artinya datang ke kampung-kampung, dengan kesungguhannya dia mendapat ganjaran dan tentu akan tercatat tinta emas di dunia sebagai peraih hadiah Nobel. Jadi ini salah satu bagaimana kesungguhan itu jadi sangat penting. Yang kedua adalah ketekunan. Nah, ketekunan ini kuncinya konsistensi, kemudian terus konsentrasi dan tulud zaman. Kalau dalam bahasa Imam Syafi'i kan mencari ilmu, belajar itu tulud zaman, sangat panjang waktunya. Nah, dalam satu kesempatan, kebetulan waktu beliau dapat hadiah Nobel, Ben Feringa, ini saya kebetulan masih di kampus yang sama dengan Ferdinand Lucas Feringa ini. Nah, dia dianugerahi untuk Nobel hadiah kimia atas temuan motor yang sangat kecil. Jadi ukuran sehelai rambut dibelah 1000. Bayangkan dulu mungkin generasi TI Zulaiha mungkin pernah nonton film rambut dibelah 7 gitu ya, yang bercerita tentang bagaimana seorang anak muda ingin melakukan perbaikan di desanya. Nah, ketika film Rambut Dibelah 7 itu, banyak orang yang menerjemahkan agama dalam konteks ini hadis bahwa jalan ke surga, Shirathul Mustaqim itu seperti rambut dibelah 7. Nah, kalau ada motor yang ukurannya rambut dibelah 1000, dia bisa dengan lancar melewati rambut dibelah 7, kan? Jadi lebih luas, kan gitu.
Nah, bayangkan dan motor ini bisa dimanfaatkan, jadi mesin ini bisa dimanfaatkan untuk mengantar obat kanker. Jadi kanker ini kan di sel-sel terkecil kita ke sel utama, sehingga tidak ada kerusakan pada sel lainnya. Berbeda dengan misalnya kemoterapi. Tapi ini tentu masih butuh waktu lama karena bahan bakarnya apa? Karena kecil, adanya di dalam darah, bahan dasarnya adalah laktosa dari darah. Jadi bayangkan orang kimia risetnya hal seperti itu. Tentu ketika kami menyimak di aula wali kota, di aula provinsi di Groningen saat itu, si Ben Peringa juga ada khawatiran juga kalau ini digunakan, motor ini digunakan untuk perang, berbahaya juga. Orang sudah dikirim langsung banyak ribuan nanokar ini, kemudian masuk ke tubuh manusia, motong-motongin jantungnya dengan sangat gampang, orang ujung-ujung meninggal kan seperti itu. Nah, ini hal-hal yang tentu dalam temuan yang sangat baik dari ketekunan ini bisa juga disalahgunakan. Jadi kuncinya dia konsisten, dia mau bekerja sama, risetnya berapa tahun? 30 tahun. Jadi bukan riset yang cuma 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun, tapi 30 tahun dengan kesungguhan, dan itu juga masih terus melakukan perbaikan sampai sekarang agar bisa betul-betul membantu pengobatan. Nah, kemudian terakhir mungkin yang penting juga di samping ketekunan segala macam adalah jejaring silaturahmi, dan saya kira pos 11 ini salah satu contoh bagaimana jejaring silaturahmi ini penting. Saya ingat betul ketika ditanya, kok kamu bisa selesai itu? Saya mungkin sebenarnya tidak pantas juga selesai S3 di Belanda saat itu ya, karena tidak mudah juga bagi saya yang latar belakang sosial untuk mendalami statistik gitu ya, yang sangat advance. Tapi saya pertama nyampe di sana ketemu dengan Melinda Mill, salah satu profesor di sana, dia orang Kanada. Nah, kemudian si Melinda selalu mengajak untuk makan siang bersama dengan timnya. Dan dia menjelaskan ke saya tentang pentingnya jejaring. Bagaimana setiap makan siang itu 1 jam 12 sampai jam 1, sambil istirahat ngobrol gitu ya. Kalau kebetulan musim panas bisa di taman, kalau musim dingin ya di dalam ruangan di kantin. Nah, dalam posisi seperti itu maka kita saling mengenal. Dengan saling mengenal maka tidak mudah untuk saling berbagi hadiah gitu ya kan, kata Nabi sebutkan berbagi hadiahlah karena akan memperakrab dan akan mendekatkan. Tentu hadiahnya jangan jadi gratifikasi gitu ya, besarannya kalau di Belanda diatur maksimal 5 euro biasanya seperti itu ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka keterbatasan saya banyak dibantu oleh teman-teman dari berbagai tim lainnya, sehingga jejaring silaturahmi ini betul-betul bermanfaat. Jadi tidak salah ketika tahun ketiga Melinda Mill pindah ke Oxford University untuk menjadi direktur di Nuffield. Dia bercerita kuncinya kita harus banyak ngobrol secara santai untuk mendekatkan satu dengan lain sehingga mudah untuk bekerja sama. Dan terakhir tahun 2019 saya mendapatkan update dari Melinda bahwa dia mendapatkan ya semacam penghargaan medali menjadi Sir untuk dari kerajaan Inggris. Ini mungkin semacam hadiah Nobelnya lah di Inggris. Jadi ini menunjukkan bahwa pintar saja, tekun saja, dan lain-lain tidak cukup, tapi juga perlu jejaring dan silaturahmi. Saya kira itu beberapa hal mungkin ketika kita hubungkan dengan kondisi saat ini, maka kita akan memahami bahwa di samping tadi kemauan belajar, kita juga harus mulai berpikir tentang kondisi yang terus bergerak. Jadi adanya disrupsi selalu membutuhkan inovasi. Adanya perubahan lingkungan perlu direspon oleh kita. Dan disinilah mungkin pandangan para ulama dulu selalu mengatakan, ini sekarang misalnya kalau kita lihat banyak nanti pekerjaan yang akan hilang karena adanya otomatisasi. Kalau kita sekarang lihat di kantor-kantor pemerintahan, mungkin sekretaris, TU segala macam tidak sedikit yang sudah tidak bisa mengerjakan apa-apa ketika semuanya work from home gitu ya, karena
perubahan semuanya harus menjadi terdigitalisasi. Disinilah maka kemampuan untuk al-muhafadah al-qadimis salih, untuk merawat yang lama yang baik, dan wal ahdu bil jadidil aslah, dan berinovasi untuk membuat kreasi yang lebih baik. Jadi kalau orang lain sudah ada disrupsi, ada inovasi, kita juga harus buat yang lebih baik sehingga bisa dinikmati dan bermanfaat bagi banyak. Saya kira itu mungkin dari saya. Terima kasih. Hatur nuhun, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Tatang atas paparan yang sangat luar biasa. Ini sangat membuat hati kita tuh ya terbakar semangat tuh ya. Terutama tadi telah disampaikan berbagai macam poin-poin terkait dengan bagaimana menjadi manusia pembelajar, mulai dari urgensi, tantangan, kebutuhan, dan lain sebagainya. Baiklah, Bapak, Ibu sekalian, sahabat POD 11, juga Bapak, Ibu sekalian yang sempat hadir di channel YouTube ini. Barangkali ada hal yang mau ditanyakan, begitu. Ada hal yang mau diperjelas, mumpung Kang Tatang masih bersama kita, begitu. Beliau insya Allah akan istilahnya memberikan tanggapan-tanggapan bagi mereka yang ingin informasi untuk jelas. Barangkali yang mau untuk bertanya boleh untuk mengacungkan tangannya. Apakah ada Ibu Rita yang mau bertanya? Sebentar saya cek dulu. Oh iya, mangga Bu Rita. Nah, nampaknya ada dari Bunda Dewi, ya. Ada Bunda Dewi. Mangga silakan Bunda Dewi untuk mengajukan pertanyaan atau memperjelas, silakan Bunda Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tepang Pak Tatang, abdi sareng Bunda Dewi. Dari paparan yang tadi, yang ingin ditanyakan itu ketika kita harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang, serba online, WPH, dan di lapangan segala macam. Untuk kondisi pembelajaran tadi, kalau kondisinya memang mereka punya internet, nah, sedangkan tidak semua orang itu punya tuh Pak. Tidak, di lapangan itu memang harus ada HP segala macam. Tapi di realita yang ada, termasuk yang didampingan saya aja di lapangan, ibu-ibu itu orang yang nggak punya gitu. Nah itu untuk penyesuaian itu apa mereka jadi tertinggal dong dengan kondisi yang sekarang. Itu yang satu. Terus yang kedua, pembelajaran tadi harus punya koneksi juga. Kalau seandainya kita kondisinya berbeda dengan yang lain itu bagaimana? Bisa nggak gitu mengejar itu? Mungkin itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak Direktur. Baik, terima kasih Bunda Dewi. Jadi pertanyaannya ada dua gitu ya. Secara prinsip bagaimana penyesuaian terkait dengan dampaknya perubahan situasi itu. Iya, itu. Dimana kalau misalnya situasinya mungkin ada di golongan yang kalau sebetulnya di golongan menengah ke atas mungkin dampak internet dan lain-lain masih bisa diantisipasi. Tapi bagaimana kalau golongannya di menengah ke bawah, di perkampungan, di pinggiran dan lain sebagainya, itu sulit koneksi internet dan lain sebagainya. Mangga Kang Tatang, kita satu-satu aja lah supaya tidak lupa. Mangga Kang Tatang untuk direspon dulu. Ya, terima kasih Teh Dewi yang telah memberikan pertanyaan yang saya kira sangat relevan ya, dan ya kan Teh Dewi ini tiap hari bertemu dengan kaum mustadafin ya. Iya, betul. Jadi tentu sangat memahami, dan tentu saya juga mungkin ada slide saya dulu di acara Kemdikbud tentang ini ya. Jadi saya menjelaskan dengan adanya digitalisasi ini ada dua hal. Yang pertama bisa membantu untuk
mengurangi kesenjangan, karena dulu buku saya yang terbit di Belanda tahun 2017 itu berbicara masalah kesenjangan. Jadi intinya di Indonesia ini kan yang apa, Jawa Barat Jawa Timur lah, kalau kata lagu Oma Irama ya, yang satu melarat yang satu makmur gitu ya. Oh, iya, jadi ada yang sekali napas mungkin dapat 1 triliun, ada yang sampai masuk ke got untuk sekedar makan. Ya, betul. 20.000 cuma jadi sehari, itu Pak. kondisi kondisi yang ada. Nah, digitalisasi ini menyetarakan dalam konteks begini. Ini dalam konteks misalnya antara kuliah yang satu teknik sipil di ITB dengan teknik sipil misalnya di Universitas Patimura, itu dosennya bisa sama bergantian dan bisa cross gitu ya. Selama militansinya kuat, insya Allah tidak itu akan mengurangi, kan kesenjangannya luar biasa sebenarnya lulusan sekolah itu. Ada lulusan SMA itu ya disuruh ngebagi aja bingung gitu ya, atau menambahkan 1/3 ditambah 1/2 gitu ya, dia akan bingung gitu ya. Nah, jadi ada aspek yang bisa menyetarakan, karena misalnya saya di Unpati, saya bisa ngambil mata kuliah dari dosen dari itu. Nah, tapi itu tentu tadi oleh Teh Dewi disampaikan dalam posisi yang punya akses ya. Nah, nanti mungkin saya perlihatkan. Jadi ada 2 hal sebenarnya. Tapi di sisi lain memperluas gap. Gitu. Jadi makin senjang, makin Jawa Barat Jawa Timur gitu ya. Yang satu makin cepat gitu, yang sudah zaman industri 4.0 lah, 4.5.0, yang satu masih zaman batu. Itu terjadi ya. Nah, jadi bisa 2 hal, karena bukan hanya tidak punya perangkatnya. Kalau punya perangkatnya sekalipun, kalau tinggal di daerah yang aksesnya terbatas, saya akui di slide yang pernah saya sampaikan waktu dengan Kemdikbud itu ada sekitar di atas 30% yang masih blind spot, belum ada jaringan internet gitu ya. Nah, meskipun sekarang ada percepatan, harapannya tahun 2022 Kominfo mendapatkan anggaran yang sangat besar untuk memperluas internet ke desa-desa. Tentu kan itu nanti di tahun 2022. Bisa dicapai. Nah, jadi ada 2 hal. Jadi yang satu masalah kesenjangan sosial ekonomi, yang kedua masalah geografi, gitu ya. Jangankan ini, saya saja misalnya kalau pagi saya pakai wifi ya pasti nggak sering putus, lagi kemarin lagi ngisi di KPK udah putus gitu ya, karena saya pakai, anak-anak saya pakai, lagi pada belajar kan nggak kuat gitu ya. Nah, tentu itu di Jakarta gitu, itu dekat Jakarta, Jabodetabek gitu ya. Saya pernah ngisi acara dari Padang, kebetulan lagi kunjungan di Universitas Andalas, tapi ngisi acara yang Jakarta sambil lah gitu ya. Itu nggak bisa sama sekali, karena seharian itu di blok kampus Unan itu towernya patah dan nggak bisa dibenerin gitu ya. Gitu. Dan mungkin mengingatkan tahun 2015 ya, ketika jamaah haji kemudian tower di Masjidil Haram jatuh, ada orang Bekasi yang kena ya, ada jamaah Persis banyak yang meninggal saat itu. Itu sampai saya pertama saya datang udah kejadian, sampai saya pulang itu belum diangkat. Saya tanya kenapa nggak diangkat, saya bilang jawabannya nggak ada yang bisa angkat, itu barang buatan Jerman, orang-orang nggak ada yang bisa kerjain gitu, mindahin. Nah, harus nanti nunggu orang Jerman datang, dan nggak mungkin lagi haji kan gitu. Jadi ada aspek geografi dan ada aspek sosial. Jadi kitanya siap segala macam, tapi kalau kita tinggal di daerahnya blind spot seperti Maluku ya, Papua di ujung-ujung, bahkan mungkin nggak perlu jauh-jauh. Saya kadang-kadang misalnya yang paling bagus misalnya kuota itu misalnya katakanlah Telkomsel lah misalnya. Di daerah-daerah tertentu sering terputus juga, lagi di jalan tol terputus gitu. Saya pernah ngisi dari ngisi kuliah umum dari Jogja pulang sampai Subang gitu ya.
Di Subang udah nggak nyala gitu ya. Akhirnya saya berhenti dulu, nebeng di kantor. Nah, jadi itu akses itu ada aspek geografi juga ya. Jadi ada aspek itu. Jadi bisa mengurangi kesenjangan, tapi bisa menambah, melipat gandakan kesenjangan. Nah, disinilah yang menjadi tantangan tersendiri. Tapi itu semua sebenarnya bisa dikompensasi. Nah, dikompensasi yang pertama dengan jejaring sosial kapital. Nah, saya di buku saya mengolah data penduduk Indonesia, kadang-kadang anak-anak, pokoknya orang itu pintar, berprestasi, saya harus mengatakan bukan ditentukan oleh sekolahnya. Sekolahnya mau di ujung manapun nggak masalah. Sebagian besar, 60% lebih, 66% itu ditentukan latar belakang orang tuanya. Apalagi sekarang sedang belajar daring seperti ini. Kalau ibu bapaknya pinter bisa jawab, bisa itu. Tapi kalau ibu bapaknya pusing ngejelasin, ya anaknya makin pusing kan gitu ya. Nah, dan saya juga mengetahui guru di Indonesia kan ketika dites pelajarannya guru bahasa Indonesia belum tentu lulus 60%. Nah, di sini ada Bu Kenti ya, guru teladan. Nah, data menunjukkan dapat nilai 57 itu udah luar biasa, bisa dapat sertifikasi. Banyaknya di bawah itu. Jadi guru dikasih soal ujian nasional di kelas itu. Jadi saya guru SD, kasih soal ujian nasional SD. Juru matematika, saya tidak bisa menjawab di atas 60% gitu ya. Nah, jadi ada aspek itu. Ya, sosial kapital itu apa? Meskipun ibunya, bapaknya lulusan SD, tapi dia gaul. Ikut ngumpul-ngumpul kader, ikut pesistri, ikut Naisyatul Aisyah, atau ikut Muslimat, NU, apapun lah itu. Dia akan kelihatan lebih pintar gitu dibanding lulusan SMP gitu ya. Karena dia dapat wawasan, dapat pengetahuan. Ya, ibu saya itu mungkin dulu hanya kelas 3, 4, kelas 3 atau 4 SD. Tapi sedikit-sedikit tahulah. Sering mendengar pengajian dari Bu Aminah, dari mana, oh dia tahu bagaimana anak itu harus sekolahkan gitu ya. Jadi itu bisa mengkompensasi. Jadi yang mengkompensasi lainnya adalah cara pandang. Ini penting. Hal yang menarik, saya iseng-iseng saya coba lihat, kenapa siswa Indonesia susah banget menguasai sains ya. Ternyata saya cek keyakinan ketika ditanya anak-anak Indonesia, apakah kamu yakin bisa pintar dengan belajar? Itu hanya 32% yakin bisa pintar dengan belajar. Ketika pertanyaan itu ditanyakan ke anak-anak di Eropa, itu 60% lebih yang yakin bisa pintar. Ya. Aspek keyakinan bahwa mungkin takdir saya lah udah bodoh gitu ya, takdir saya udah seperti ini. Nah, jadi cara pandang ini juga penting. Makanya kalau kita lihat kemajuan Islam di Turki dulu, kemajuan Islam di Andalusia, itu punya kecenderungan kalamnya itu agak sedikit mutajilah gitu ya. Nah, kalau misalnya yang sedikit jabariyah gitu, itu mah agak sulit. Gitu. Jadi harus punya keyakinan bahwa kita bisa. Gitu. Itulah yang disebut membangun citra diri. Jadi kalau pertama, ini kan baru pertama sekolah. Nah, kalau pertama sekolah nih, Kang Yanuar ngajak, yakin kamu bisa ngelukis gitu ya. Nah, dari keyakinan tersebut bisa gitu. Tapi kalau dari citra diri saya tidak yakin, itu maka akan masalah. Saya pernah tesis saya waktu di Australia tentang citra diri. Jadi saya tanya itu orang-orang Australia, orang tuanya apa segala macam. Nah, dia membentuk citra dirinya dan betul prestasinya sangat terkoneksi. Nah, beratnya di Indonesia lagi kadang-kadang gurunya suka keliru juga mentreat seperti gini misalnya. Kalau ada anak bodoh, bukan bodoh sebenarnya, belum mampu ya, kamu bodoh gitu ya. Nah, ketika dicap gitu si anak itu merasa saya bodoh gitu. Jadi ya nggak ada keyakinan untuk dia bisa. Wah, ini kamu itu bangor gitu, nakal. Maka dia tuh akan citra. Tapi kalau misalnya disebutin kamu soleh gitu ya dia akan malu kalau nggak soleh gitu ya. Itulah yang dibangun citra diri. Jadi tolong bangun nih kalau teman-teman yang jadi guru ini bangun citra diri yang baik ya anak-anak. Jadi harus punya keyakinan bahwa saya bisa gitu. Bahwa nanti akhirnya dari ikhtiar yang termaksimal itu tidak ini tentu kan sambil berdoa agar
lebih firm, lebih yakin, insya Allah bisa melakukan perubahan. Jadi aspek-aspek kesenjangan itu bisa dari mana-mana. Tapi memang dengan hadirnya digitalisasi, kesenjangan ini bisa melebar, tapi sebagian bisa berkurang. Gitu ya. Jadi saya kira itu mungkin yang bisa saya respon untuk Teh Dewi ya. Terima kasih. Lagi sibuk ya. Terima kasih. Pak Tatang. Kang Tatang, sudah ada 3 lagi penanya, Kang Tatang. Ini yang kedua adalah dari Ambu. Ibu Hajfil, silakan Ibu Hajfil untuk membuka mute-nya. Bu Hajfil. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini dari Bapak rupanya ya. Bapak apa Ibu ini? Bapak. Oh, Bapak. Bapak. Iya. Hajfil, silakan. Ini anaknya Ambu. Hajfil. Oh iya. Iya, saya mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajfil dari Bekasi. Saya ingin bertanya, kan zaman sekarang tuh kan zamannya tuh lagi zaman online ya Pak ya, zaman canggih gitu, dimana seseorang tuh kebanyakan tuh kalau menurut saya ya Pak ya, kebanyakan tuh kayak jadi mas belajar, putus asa gara-gara kita tuh cuma di rumah doang online. Nah, di sini saya ingin bertanya, saya kan orangnya kan penasaran ya Pak ya akan hal sesuatu, tetapi dengan cara mewujudkan itu pasti selalu ada aja godaan gitu Pak. Saya ingin bertanya di sini, bagaimana caranya prioritas saya yang cuma ini doang bisa ditambahkan dengan prioritas lain, yaitu belajar dan membaca gitu Pak, agar saya bisa tahu bahwa belajar itu menyenangkan dan mengetahui ilmu pengetahuan itu sangatlah harus wajib untuk dipelajari gitu Pak. Terima kasih Azril atas pertanyaannya. Kalau disimpulkan adalah bagaimana bisa memaksimalkan potensi belajar dengan baik. Bagaimana cara mengatasi godaan dan lain sebagainya. Sebelum dijawab, ini ada 2 lagi pertanyaan Kang, supaya langsung saja dijawab. Mangga Ibu Rini Budiarti. Silakan Bu Rini. Ya, hatur nuhun Kang Apip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rini Budiarti dari Garut, tetangganya Kang Tatang yang nggak pernah ketemu. Gini ya, ini aja gimana ya? Pingin tips gitu ya bagi seorang pembelajar. Karena saya sekaligus ada 2 peran. Satu orang tua, yang kedua adalah pembelajar sendiri ya. Ketika daring, orang tua banyak yang mengeluh seperti itu, yang susah anaknya belajar, dan sebagainya gitu ya. Ketika itu saya kasih solusi seperti ini. Tapi ketika peran saya sebagai orang tua berbalik gitu, berbalik. Menghadapi anak saya, yang dikeluhkan pada orang tua itu sama seperti yang dikeluhkan saya gitu ya. Anaknya yang susah, padahal saya sering nasihatin orang tua, Bu, seperti ini jangan maksa anak. Kalau anak udah rewel jangan dulu dipaksa sebelum dia itu mau belajarnya. Tapi ketika peran saya sebagai orang tua, wah betul juga ini orang tua kalau mengeluh seperti ini anaknya memang kalau belum membesarkan bola mata, belum bisa belajar gitu ya. Mungkin ini tipsnya supaya peran orang tua dan guru itu seimbang gitu ya. Saya mengajar ketika ke orang tua seperti ini, dan saya juga di rumah bisa mengajar anak saya karena saya guru tapi tidak digugu sama anak saya sendiri gitu. Beda lagi dengan apalagi gitu ya, bukan beda. Apalagi sekarang jenjang anak saya dan saya berbeda. Sekarang anak saya udah masuk ke jenjang sanawiyah, sedangkan saya kan masih di SD. Otomatis tidak terkontrol belajarnya karena kan sekarang harus difasilitasi HP dan sebagainya.
Mungkin ini tip-tip yang gimana ya, seimbangnya antara saya sebagai guru dan saya sebagai orang tua. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rini, Bu Riyati, tetanggaan sama Kang Tatang, tapi belum bertemu. Mudah-mudahan suatu waktu bisa bertemu lah, bertemu di Kopi Darat begitu. Jadi pertanyaan dari Ibu Rini ini kalau disimpulkan adalah bagaimana kiat-kiat atau tips menjadi sukses, bukan hanya menjadi guru, tapi juga menjadi orang tua. Bagaimana dua peran itu bisa dijalankan dengan baik. Selanjutnya ada Bapak Sarono, silakan Bapak Sarono. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz Tatang, kebetulan tetangga saya juga, Bapak moderator yang saya hormati, serta para peserta semuanya. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan ya. Saya ini kan sebetulnya sudah dibilang sudah tua ya, tapi saya masih mendalami satu pengetahuan gitulah. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh karena ini kan saya sebetulnya agak galau gitu ya. Apakah nanti apa yang saya pelajari itu bermanfaat, terutama bagi saya, ya, karena saya sudah tua ya. Apalagi buat orang lain gitu. Saya sedikit galau gitu. Mudah-mudahan Pak Ustadz Tatang bisa membantu saya menghilangkan kegalauan saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Tatang, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih. Ada Ibu Nining, tapi sebelum ke Ibu Nining, mohon untuk direspon dulu. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah dari Hazpil, putranya Amuk, ya, putranya Amuk, masih orang Garut juga, menanyakan bagaimana caranya memaksimalkan potensi belajar. Bagaimana supaya godaan-godaan yang ada itu bisa diatasi dengan baik. Lalu ada pertanyaan yang kedua dari Ibu Rini Sudiarti, bagaimana kita bisa sukses bukan hanya sebagai guru, tetapi juga sukses sebagai orang tua. Kedua peran itu bisa dijalankan dengan baik, dengan berhasil. Itu tips-tipsnya seperti apa. Lalu yang ketiga dari Pak Sarono, ini ada kegalauan terkait dengan usia yang sudah tua, mempelajari satu ilmu tertentu begitu. Kemudian khawatir ilmu yang dipelajarinya jangan-jangan ini tidak memberikan makna, kontribusi dan lain sebagainya gitu. Bagaimana kiat-kiat untuk mengatasi kegalauan itu? Kang Tatang, mangga silakan Kang Tatang. Ya, terima kasih atas respon yang sangat antusias ya. Terus kalau mau raise hand, tinggal klik dari reaction itu, diklik nanti muncul ya, yang kesulitan menekan reaction ya. Nggak ada, adanya clap doang. Oh ya. Yang pertama dari Mas Hafdil ya. Dari Hafdil. Ya, ya saya kira memang yang paling pertama ya, ini kan pembelajaran online ini semuanya juga masih dipaksa gitu ya. Jadi ya ada plusnya juga, pemerintahan juga asalnya susah banget dipindahin jadi online gitu kan, sekarang jadi online ya jadi kelihatan mana yang kerja sama yang enggak gitu ya. Jadi akan lebih mudah gitu, sangat kelihatan. Kemudian dari sisi ya bahkan mungkin ini menunjukkan bagaimana surat Yasin itu betul-betul ternyata tidak hanya di akhirat, di dunia juga bisa gitu ya. Jadi tangan kita, gerak kita segala macam itu akan jadi saksi gitu ya. Pengadilan dunia kan seperti gitu ya. Jadi jejak digital dengan sangat mudah kita bisa tahu. Kita ngomong sekali A sekali B ketahuan ya. Nah, jadi terkait kata kuncinya kan sebenarnya di fokus dan konsentrasi ya. Tadi pertanyaannya itu. Jadi kenapa tidak bisa mengoptimalkan secara maksimal? Ya karena kita ini sering tidak fokus dan tidak konsentrasi, ya, mungkin dalam bahasa
ininya sawang sinawang ya. Jadi kita itu yang jadi dosen ingin jadi birokrat, yang jadi birokrat ingin jadi dosen, yang jadi ustadz ingin jadi apa, yang jadi apa yang jadi ustadz. Makanya jangan sebut saya ustadz, saya bukan ustadz gitu ya. Nah, jadi ini harusnya fokus gitu. Jadi apapun yang kalau saya penyuka seni ya seperti misalnya Kang Yanuar ya menggambar, dia nikmati ya itulah yang akan membawa kebahagiaan gitu. Kalau misalnya Teh Dewi tadi dia menikmati bagi-bagi orang apa meskipun ya melelahkan gitu apa harus terjun ke daerah banjir segala macam. Tapi kan selesainya itu justru kebahagiaan, kesusahan hal-hal yang sulit dilakukan itu akan memberikan dampak yang membahagiakan kita. Ya, kalau kata Sikabayan di mana nananya di sana ada pudunan gitu ya. Nah, jadi terkait konsentrasi ini sebenarnya memang harus dikembalikan ke kita sendiri. Ya, dalam beberapa tradisi kan ada yang kalau di kita itu zikir gitu ya, karena kalau Nabi dulu kan berhalwat gitu ya, itu agar kita fokus sih mau apa gitu ya. Dari sana kita tekadkan gitu ya, yakinkan dan itu kalau perlu ditulis tiap hari itu apa yang jadi tekad kita gitu ya. Dan kalau dikatakan jaringan lah apa kadang-kadang fasilitas itu juga sering membuai gitu ya. Jadi saya ingat dulu waktu masih kuliah gitu ya, masih kuliah itu kan butuh uang. Kalau butuh uang tuh nulis di koran dan nulis di koran. Nulisnya ngetik banyak di macam-macam. Ya apa sebulan sekali jalan ke jalan Sancang atau jalan Jalan Soekarno Hatta bebas ya. Kalau artikelnya di PR ambil honornya di Soekarno Hatta. Kalau di Bandung Pos ambil di mana di Jalan Sancang gitu ya. Nah, mikir dulu tuh kalau saya punya komputer gitu ya atau seperti teman-teman punya laptop, kayaknya nulisnya mungkin bisa seminggu sekali dan di beberapa media gitu ya. Ya prakteknya sih sekarang ada laptop segala macam malah nggak bisa nulis gitu ya. Jadi kadang sering terbuai gitu ya. Dan perlu dilihat itu ada threshold juga. Ada misalnya sekolah itu nawarkan bahwa kami sudah terdigitalisasi semua siswa pakai tablet macam-macam pakai laptop gitu ya. Itu yang namanya teknologi itu ada thresholdnya, ada batasnya. Jadi kalau kebanyakan itu justru jadi tidak bagus gitu ya. Jadi masih banyak yang butuh harus dengan interaksi langsung gitu ya. Bahkan mungkin ketika dikasih laptop itu berapa banyak yang dipakai untuk betul-betul mencari bahan bacaan yang berkualitas gitu ya. Jangan-jangan bacaan sampah semua kan gitu ya. Jadi ini threshold berdasarkan studi setelah batas tertentu malah menurun ke prestasi siswa. Ini zaman dulu zaman sekolah masih tatap muka ya. Jadi kan suka ada yang jualan sekolah itu sekolah kami ini digital gitu ya apalah. Menurut saya sih itu jualan yang nggak perlu dipercaya gitu ya. Yang paling penting itu sebenarnya konten ya, kontennya bagaimana, apakah modelnya digital atau apa, bagaimana membuat konten itu baik. Saya terkesan dengan cara pembelajaran di sekolahnya Ustadz Sholihuddin Saf gitu ya, itu ya luar biasa kreativitasnya ya. Jadi hal-hal seperti itu tidak basisnya punya teknologi lebih canggih gitu ya. Kadang-kadang kita selalu kalau lebih bagus pasti ini gedungnya lah, alatnya enggak lah. Sama aja kan orang yang pakai mobil mewah kan belum tentu perilakunya lebih beradab gitu ya. Jadi kadang-kadang tidak paham bahwa ini jalanan untuk publik bukan untuk dirinya gitu. Nah, kemudian juga memang Mas Abdil ini juga ada tradisi ya. Tradisi itu gini, kalau di dalam sosiologi namanya cultural capital. Cultural capital itu modal dari budaya. Jadi dari turunan itu udah ada. Makanya jangan heran kalau misalnya kita sama teman-teman kita yang WNI keturunan agak tertinggal kita. Karena tradisi mereka lebih kuat, lebih lama. Caranya bagaimana kita agar sedikit bisa mengikuti mereka, ya banyak bergaul dengan mereka gitu ya. Kalau berdagang segala macam. Dulu saya ingat betul gitu, orang tua saya itu sangat kenal betul sama
orang-orang Tionghoa karena bisnisnya ya jualannya itu dengan mereka gitu ya, dan mereka betul-betul menjaga kepercayaan dan lain-lain gitu sampai akhir hayatnya masih berkomunikasi, masih saling berbagi hadiah dan lain-lain. Ini menunjukkan ada tradisi di sana. Misalnya tradisi itu orang Suriah sekarang sangat tertinggal karena ada perang gitu ya. Tapi sedikit aja mereka dikasih kesempatan, mereka akan lebih melejit dibandingkan kita karena memang mereka punya tradisi lebih dulu. Nah, jadi ini di dalam kita bagaimana mengembangkan tradisi cultural capital. Caranya adalah bagaimana kita mencari koneksi pergaulan dengan orang-orang yang punya cultural capital, tradisi yang baik dalam belajar, dalam menghargai education expectation, harapan pendidikan. Saya contohkan misalnya orang-orang saudara-saudara kita yang dari Batak misalnya itu punya tradisi yang sangat kuat dalam sekolah. Mereka kadang-kadang orang tuanya berpikir, yang penting anak saya bisa sekolah ke Bandung, saya makan cukup dengan garam, nggak masalah. Ya. Atau misalnya orang-orang dari Maluku, atau orang-orang dari Manado, itu punya tradisi yang sangat baik dalam pendidikan. Jadi memang sih ada korelasinya juga dengan masalah keyakinan ya. Dalam etika Protestan memang ada lebih kuat terkait etos kerja, kemudian ketulusan, kesolehan itu harus dan saving irit hidup gitu. Jadi bukan tipikal yang biar tekor asal sohor gitu ya, bukan tipikal gitu. Nah itu ini dibangun gitu ya, dibangun. Jadi tradisi itu menjadi sangat penting. Jadi fokus konsentrasi dan belajarlah pada tradisi orang-orang yang seperti itu. Nah, kemudian ini ya meskipun ini mungkin nggak ketemunya sekarang, kalau dulu sering ketemu ya, saya sering jadi khotib, saya guru ngaji ya di sana di kampungnya Bu ini. Ya, sekarang saya nggak punya rumah juga di sana, nggak punya aset apapun di sana, jadi jarang, nggak pernah ke sana juga kalau ke Garut ya. Jadi terkait ini saya kira saya juga tidak bisa menjawab ya sebenarnya untuk pertanyaan yang terlalu sulit ini, masalah orang tua ya, parenting gitu. Pertama, saya punya pengalaman yang berbeda. Jadi anak-anak saya dengan saya hubungannya teman. Ini yang harus dipahami. Saya 5 tahun di Belanda, anak-anak saya dalam sistem pendidikan Belanda dan Inggris, dia sangat menekankan pada kebebasan. Anak saya misalnya saya minta kamu dicukur, nggak bisa. Ini rambut saya gitu ya. Jadi saya nggak bisa juga otoriter. Gitu. Ya. Dalam konteks seperti ini maka kata kuncinya adalah komunikasi. Jadi bagaimana komunikasi, dan kita juga tidak bisa mengukur apa yang kita inginkan dengan apa yang anak inginkan. Dan jangan membandingkan juga zaman kita dengan zaman anak-anak. Tentu ini beda ya. Ekspektasinya mungkin dulu saya lagi kecil ingin jadi insinyur peternakan misalnya karena di kampung melihara sapi misalnya seperti itu. Tapi kan ekspektasi anak-anak saya mungkin ekspektasinya kalau bisa bekerjanya ya seperti di Google atau apa ya, karena dia interaksinya seperti itu. Jadi ini mungkin yang harus dipahami. Nah, pembelajaran daring ini sangat stressful, saya mengakui. Saya kebetulan untuk sekarang tidak terlalu ambil pusing ya. Jadi karena anak saya udah kuliah 2 ya, jadi yang satu SD selesai, dan SD meskipun tertinggal ya saya biarin aja. Jadi dan saya juga tidak terlalu menekankan untuk ranking lah, prestasi segala macam gitu ya. Biarkan aja menikmati hidupnya, tapi harus tahu tujuannya gitu ya. Anak-anak saya kuliah nggak ada yang di perguruan tinggi negeri, artinya ya nggak pintar, nggak bukan contoh yang baik ya. Kalau perguruan tinggi itu adalah sebuah yang capaian ya. Tapi saya melihat yang paling penting mereka punya gambaran. Ya, mereka punya ngerti sendiri, tidak bisa misalnya saya ingin anak jadi dokter, anak jadi insinyur, apalagi melihat bapaknya aja kuliah lama-lama jadi dokter pulang ke Indonesia begini-begini aja gitu ya. Jadi tentu anak-anak punya cara pandang juga ya. Jadi ini yang harus kita pahami dan harus komunikasi. Tentu online sistem ini sangat stressful, saya sangat memahami meskipun untuk kasus di Indonesia saya sekarang memang tidak terlalu ini. Tapi saya pernah mengalami ketika pertama tahun 2012 saya ke Belanda,
anak saya sekolah Belanda, kemudian agar dapat tetap sekolah Indonesia, saya ikutkan di sekolah Indonesia di Wasenar ya, lewat online. Wah, itu stres banget gitu. Saya jadinya banyak ribut gitu ya. Jadi udah ditanya yang sulit-sulit. Lagian pelajaran di Indonesia kan sulit-sulit. Misalnya anak kelas waktu itu mungkin kelas 5 SD lah. Ditanya tentang apa fungsi MA, bedanya dengan MK. Waduh, saya bilang itu sih level direktur di Bappenas juga belum pernah ngerti gitu ya. Mungkin yang ngerti ya orang-orang MK apa tugas dan fungsinya gitu ya. Dan untuk apa juga gitu. Kalau waktu di Depok, saya juga kadang baca pertanyaannya, apa kecamatan Sawangan lah. Saya nggak tahu lah gitu ya ditanya begitu. Jadi hal-hal seperti ini kadang-kadang memang konten pembelajaran juga harus diperbaiki menurut saya. Jangan sampai membebankan, harus ada manfaatnya. Memang titik tekan itu kalau menurut saya, di samping mungkin pendidikan karakter, pendidikan agama, ya matematika, sains, sama bahasa itu aja. Yang lainnya ya ikutlah gitu ya seperti itu. Jadi mungkin itu hal-hal yang kita tidak perlu menuntut yang terlalu berlebih, karena ekspektasi yang berlebihan bukan kita aja yang akan stres, anak juga akan stres ya. Dan betul bahwa meskipun Teh Rini guru ya, saya kira sama lah dengan tukang cukur juga tak bisa cukur sendiri gitu ya. Jadi anak-anak kita nggak akan senurut sama gurunya gitu ya. Jadi jangan mimpi lah saya misalnya bicara karena saya nggak akan dengar gitu ya. Apa sih gitu ya. Jadi nggak ada urusannya. Orang percaya wah dokter macam-macam lah. Anak-anak nggak percaya gitu. Saya tahu lah Bapak kuliahnya susah dulu gitu kan. Jadi ini yang harus dipahami dalam menghandle anak. Dan yang paling penting memang komunikasi saya kira. Komunikasi dan pelan-pelan mereka harus paham dengan sendirinya. Karena kalau eksternal, kesadaran eksternal itu akan semu, ya. Tapi kalau kesadaran internal itu akan lebih kuat. Tentu pelan-pelan diyakinkan, nah itu akan membuat anak kita menjadi lebih. Dan tadi saya tekankan mungkin karena pelajaran juga banyak, penekanan, perlu kita harus prioritas apa sih? Jangan sampai anak-anak juga terlalu beban. Apalagi mungkin kalau jenjang SD, saya harus mengatakan SD TK itu bagaimana anak kita itu bahagia, sehat fisik, jasmani, rohani, dan sosial. Itu saja. Nanti setelah itu baru SMP agak sedikit, jangan terlalu berat juga SMP. Yang penting sehat lah, jangan ada bawa ke rumah sakit, segala macam, buang uangnya dibuang, kemudian dia tidak sekolah, dia tertinggal, dan lain-lain. Nah, nanti mungkin baru SMA ya agak lebih udah fisiknya udah mapan ya. 16 15 itu kan udah mapan, udah terbentuk, bolehlah agak lebih sedikit didisiplinkan. Jadi hal-hal ini tentu saya kira ya saya misalnya anak saya dorong ke pesantren, dia gak akan mau. Saya juga dulu nggak bisa di pesantren kan. Bisa di pesantren tapi nggak mau di asrama gitu ya. Jadi kita juga harus mengacah juga pada diri sendiri ya. Jadi ini mungkin yang saya lihat apa yang dirasakan Teh Rini itu hal yang lumrah. Jadi anak itu akan lebih nurut kalau oleh gurunya. Kalau oleh orang tuanya ya kita tiap hari lah. Jadi udah ketahuan lah sama-sama gitu dengan anak. Tinggal memberikan contoh, dan yang paling penting komunikasi. Apalagi di masa krusial. Ini pengalaman saya di masa krusial itu di masa remaja gitu ya. Kalau laki-laki sama laki-laki konflik sangat mungkin besar. Perempuan sama perempuan konflik, yang penting jangan sampai terjadi konflik. Karena kita lebih tua ya, kita bisa mengalah, kita mundur untuk nanti maju pelan-pelan ya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi jangan ekspektasinya yang paling penting kata kuncinya adalah bagaimana anak-anak itu bahagia dan menemukan jalannya gitu ya, jalan. Apalagi kalau masih sanawiyah ya, jadi sanawiyah sih masih inilah. Kemudian Pak Sarono terkait mendalami pengetahuan berasa tua, saya kira ya tua itu relatif, apalagi sekarang WHO mengatakan sampai 60 tahun kita masih muda ya. Bahkan tidak sedikit yang sudah 60 tahun juga masih semangat kerja. Bahkan ada kecenderungan makin tua makin semangat kerja, lagi muda udah nggak semangat kerja gitu ya. Coba lihat di kantor-kantor gitu ya.
Nah, ini sebenarnya kita, kalau kata kuncinya belajar itu adalah hobi dan passion. Jadi apakah itu disukai nggak sama kita? Jadi kalau misalnya Pak Sarono sukanya fotografi gitu ya, ya itulah didalami gitu. Dan itulah dinikmati gitu. Karena kan skill itu akan bernilai kayak bola gitu ya. Kalau ditekannya yang teroptimal, dia akan meluncur yang paling tinggi. Dan ini harus menyenangkan, artinya harus jadi hobi gitu ya. Dan kalau menyenangkan, kita sekalipun lelah tapi bahagia gitu, senang gitu ya. Saya nggak tahu kan, misalnya teman-teman ada yang suka ke gunung, naik ke atas gitu ya, itu kan melelahkan, tapi kan membahagiakan gitu ya. Nah, sama belajar juga seperti itu. Dan kata kuncinya kan kalau Kang Afif juga tiap adan kan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi ngajak pada kebahagiaan. Jadi bagaimana apa yang kita geluti sebagai guru, sebagai pegawai, sebagai pebisnis itu harus menyenangkan gitu ya. Dari menyenangkan ini maka kita akan bahagia. Dari bahagia kita akan banyak lihat ke depan. Kalau lihat ke depan tidak akan tanda petik ya, ngarasula kalau bahasa Sunda. Itulah konsep husnul khotimah. Saya belajar orang-orang Belanda yang usianya di atas 80 tahun, itu mereka sepertinya udah selesai ya selesai gitu. Tidak banyak komentar yang lain-lain, tapi lebih ke bagaimana lihat ke depan. Gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya respon. Jadi yang paling penting kita harus punya bahwa itu disukai oleh kita untuk belajar itu. Yang kedua harus passion. Ya, harus betul-betul itulah dari inner, dari dalam keinginan kita. Kalau itu yang terjadi, ya mungkin kalau nggak bisa, ya mungkin kalau ke anak kan masih bisa, kamu tidak suka pelajarannya minimal sukailah gurunya. Nggak suka gurunya minimal sukailah temennya di kelas, gitu ya, sehingga tetap semangat ke sekolah gitu. Jangan bayangkan, saya tuh pernah punya pengalaman anak saya udah nggak mau sekolah gitu ya. Jadi karena kan ketika sekolah di sana sangat bebas gitu, sini kok sangat begini. Nah, hal-hal seperti itu yang paling penting disadarkan bahwa setidaknya ada yang disukai lah, ya, ada yang disukai. Kalau tidak suka gurunya, ya suka pelajarannya. Kalau tidak suka pelajaran dan gurunya, minimal suka di sana ada temen gitu, ya. Jadi di sanalah nanti yang akan membantu kita, sehingga kita ada dalam kondisi kebahagiaan yang optimal lah dimanapun kita berada. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Tatang atas jawabannya, responnya yang sangat luar biasa. Ini banyak sekali pertanyaan. Ada pertanyaan dari Ibu Nining, ada juga di chat, dan juga ada yang lain. Moderator, mohon maaf ya. Moderator. Iya, mangga. Saya dari tadi belum dapat giliran. Terima kasih. Oh, iya. Sebelum ke Bapak Solehudin, ini mau ada door prize dulu katanya Pak. Jadi mohon Kang Afif, door prize belakangan nggak apa-apa. Pertanyaan aja dulu. Sama Teh Eis tadi sudah menunggu juga mau bertanya. Nanti door prize belakangan aja nggak apa-apa. Iya, siap. Jadi mangga pertanyaannya dari Pak Subay ya, Pak Subay yang duluan sama Bu Eis. Ya, saya dari tadi, dari pertama nomor 2 tadi. Ya, Pak Subay sama Bu Eis, Pak Apip. Iya. Mangga. Dari Pak Subay, mangga silakan Pak Subay. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak Tatang yang tadi telah membawakan paparannya dengan baik sekali. Bagaimana menjadi pembelajar yang baik. Cuma saya ingin bertanya Pak di sini Pak. Bagaimana tadi kan ada beberapa faktor pendukung untuk menjadi pembelajar yang baik. Nah, salah satunya adalah ketekunan dan konsisten. Bagaimana mengatasi rintangan tersebut, Pak? Karena itu hal yang tidak mudah ya, gitu ya. Ketekunan dan konsisten itu adalah hal yang menurut saya tuh hal yang sulit gitu untuk dilakukan. Bagaimana caranya gitu? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Subay atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat luar biasa terkait dengan bagaimana kita bisa mempertahankan ketekunan dan juga konsistensi, yang mana hal itu adalah merupakan hal yang sangat berat gitu, untuk bisa kita miliki.
Lalu selanjutnya dari Ibu Eis mungkin ya. Ibu Rita, ada pertanyaan dari Ibu Eis. Ya, Ibu Eis Julaiha, mangga Teh Eis. Tadi beliau nyari-nyari raise hand tidak ada, tapi langsung saja. Apakah masih iya. ada Teh Eis Julaiha? Ada hadir. Ya, silakan Teh. Sama dedeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Rita. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nggak nemu nih raise hand di sini, reactionnya nggak ada. Terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Tatang atas paparannya. Kebetulan saya kan sebagai guru nih, yang dirasakan terkait dengan COVID, pandemi yang terjadi sekarang ini menjadi tantangan tersendiri buat guru untuk mengajar atau membelajarkan anak-anak. Di samping juga guru-guru itu sendiri akhirnya tertantang untuk mencari inovasi-inovasi pembelajaran karena dengan daring ini menjadi masalah yang sangat besar. Tidak ada satupun teori ataupun penelitian yang sudah fix tentang pembelajaran daring ini, karena ini semua serba mendadak begitu ya. Sampai sekarang saya melihat belum ada ditemukan form pas untuk pembelajaran. Bagi guru itu menjadi satu keharusan, tapi kalau saya lihat di lapangan ini, terutama kalau guru Jakarta ya, kalau saya lihat ikut berbagai pelatihan ketika bagaimana kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh dan sebagainya, itu minat guru-guru terutama di Jakarta itu kecil sekali untuk mau mengikuti pelatihan-pelatihan. Sementara kalau kita lihat daerah-daerah itu marak sekali. Misalnya yang terakhir kemarin pelatihan Microsoft, itu kalau Jawa Barat itu sampai 2.000-an peserta. Jawa Tengah 5.000-an peserta, Jakarta hanya 800-an orang. Dan pelatihan seperti pembatik atau belajar.id sendiri yang sudah disediakan pemerintah Jakarta itu hanya baru 13% yang menggunakan akun tersebut. Beda dengan Palembang atau daerah Sumatera itu yang sudah mengaktifasi akun belajar.id itu sudah 70-80%-an kalau nggak salah. Ini bagi guru masih ada terutama yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Kemudian siswanya sendiri, ya, ini juga menjadi permasalahan ketika kita mau menyampaikan materi dan sebagainya. Saya nggak tahu ya kalau daerah lain, saya hanya bicara Jakarta saja. Itu Maaf, Bu. Bagaimana mereka ya? Ya mungkin ya. Istilahnya pertanyaannya di. Ya, jadi yang menjadi tantangan itu yang mau ditanyakan adalah bagaimana kita bisa membuat pembelajaran yang bisa kepada siswa itu bisa menarik dan kemudian gurunya sendiri memotivasi gurunya, itu saya pikir lebih penting juga, memotivasi gurunya untuk bisa menjadi manusia-manusia pembelajar, sehingga karena bagaimanapun ketika kita mengajar kalau gurunya sendiri tidak mengupgrade itu kan bagaimana bisa menjadikan siswa menjadi siswa-siswa yang tangguh ke depannya. Itu yang menjadi problem kita saat ini. Sehingga ada istilah lost learning ya, pembelajaran yang kehilangan pembelajaran dan kita tidak tahu hasil ke depannya seperti apa. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ais atas pertanyaannya. Kang Tatang ada 2 pertanyaan.
pertanyaan dari Pak Subay terkait dengan bagaimana kita bisa tetap dan terus memelihara ketekunan dan juga konsistensi. Dan juga pertanyaan yang kedua dari pertanyaan Ibu Eis terkait dengan bagaimana tips-tips bagi guru untuk bisa menyelenggarakan sebuah pembelajaran yang menarik. Juga bagaimana guru itu bisa memiliki sifat-sifat sebagai pembelajar yang baik. Mangga, silakan Kang Tatang. Ini ya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir begitu, karena barangkali kita dibatasi oleh waktu dan mudah-mudahan juga satu waktu tertentu begitu, karena banyaknya respon yang sangat bagus, Kang Tatang mungkin bisa kembali hadir membersamai kita begitu. Tapi sebelum itu, mangga Kang Tatang, 2 pertanyaan itu barangkali bisa direspon. Mangga. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting. Saya kira dari Pak Subay ya, terkait memang ini kata kunci ketekunan dan konsisten ini kan bagaimana memvisualisasikan gitu ya. Jadi merasa bisa melihat gitu. Kalau misalnya kita berbicara ihsan, bagaimana kita beribadah, anta budallaha ka'annaka taroka gitu. Jadi kalau kita beribadah itu biar khusyuk, gitu, biar tekun konsisten, seperti kita melihat ya kita langsung melihat Allah gitu ya. Tapi ya tentu kita tidak bisa melihat Allah. Nah, tapi yakinlah di dalam diri kita bahwa Allah melihat kita ya. Itulah jadi mungkin kata kuncinya kita harus bisa memvisualisasikan goal akhirnya, end goalnya dari kita mau apa gitu, itu yang harus divisualisasikan. Kalau perlu target saya ini gitu ya, dituliskan di dinding ketika pulang. Oh ini yang harus terus saya jaga gitu ya. Memang harus agak sedikit clear tujuannya gitu ya. Tujuannya misalnya saya ingin lulus tepat waktu, saya ingin selesai apa, saya ingin bisa apa gitu ya. Kalau sekarang baru bisa bahasa Inggris, saya ingin bisa bahasa Arab. Nah, saya ingin bisa bahasa Persia gitu, seperti itu. Jadi itu harus ada target yang bisa divisualisasikan. Nah, dan dari sana kita jalani secara konsisten sehingga menjadi habituation gitu ya. Jadi terus-menerus gitu. Jadi kebiasaan ya, kebiasaan tiap hari. Lambat-lambat lama-lama jadi membudaya. Dan hal-hal yang kecil ini akan menguat gitu. Saya kira ya mungkin dalam bahasa orang Jawa Barat mengatakan pelan-pelan kita dikaracak meninggang batu gitu ya. Jadi bagaimana batu yang sebegitu kerasnya dengan hanya air kecil-kecil itu ternyata bisa berubah gitu ya. Nah, apalagi misalnya kita gitu dengan kesungguhan, maka akan memang yang paling penting juga kita harus punya environment, lingkungan gitu yang mendukung gitu ya. Ya saya juga dulu semangat kuliah segala macam ya, karena mungkin teman-teman saya juga dalam kondisi yang seperti itu. Saya melihat banyak juga yang bersusah payah seperti itu gitu ya. Jadi ini penting. Yang selanjutnya sambil visualisasi harus didorong agar itu dicintai dan disukai gitu ya, sehingga kita merasa suka menjalani itu gitu ya. Jadi menjalaninya secara ini memang hobi saya, kesukaan saya seperti itu. Untuk Bu Eis ya, Eis terkait guru ya dan inovasi pembelajaran, saya kira memang ini, jadi saya nggak tahu ya, mungkin dulu ya guru juga kan tidak mudah ya dan beragam ya. Tapi saya kebetulan setiap nerima rapot untuk anak saya atau ada kalau di pesantren kan haflah imtihan pelepasan gitu ya, seperti itu, saya selalu hadir dan saya selalu menyimak apa yang disampaikan guru, dan saya melihat gitu bagaimana anak-anak itu belajar. Saya melihat guru-guru itu terutama di guru swasta itu memang kreatif saya kira. Saya lihat di Rancabogo gitu ya, itu guru-guru TK, guru-guru SD itu kreatif luar biasa gitu ya. Ini yang membuat kesaksian bukan saya. Salah satu sekjen Kemdikbud dulu bercerita dia punya sekolah, cucunya di sana. Dia tersengang ketika cucunya baru TK udah
hafal juz amma gitu ya. Meskipun sebenarnya di Garut biasa hafal juz amma, tapi kan kalau di Jakarta luar biasa gitu ya. Anak saya juga sampai sekarang apa hafal juz amma gitu kan. Nah, jadi inovasi itu terjadi. Saya menemukan misalnya di Prima yang di Garut itu ya. Kemudian saya pernah juga melihat beberapa model pembelajaran lewat gerakan ya di Ustaz Salahuddin Syaf ya di mana itu di Nagreg ya, di Nagreg gitu. Jadi dan saya melihat anak saya itu saya bilang kalau pelajaran matematik segala macam itu kan bisa diulang, bisa dipelajari karena anak-anaknya juga semangat lah belajar itu karena ngerti itu akan ada ujiannya sama. Tapi saya ingin melihat bagaimana belajar online tentang karakter dan olahraga gitu ya. Saya lihat gitu ya anak saya bagaimana belajar olahraga. Itu gurunya minta misalnya direkam pagi-pagi gerakannya berapa. Menurut saya ini hal yang paling penting dan agak kurang di kita adalah olahraga, gerak gitu ya. Jadi kita bisa belajar ke Jepang ya. Bagaimana di Jepang itu setiap hari orang itu minimal 5.000 kaki gitu bergerak. Jadi tidak mager gitu ya. Jadi kalau musim sebegini juga kan bisa bergerak ya, bisa belilah alat untuk gerak-gerak begitu yang saya kira sekarang banyak yang murah-murah. Nah dari posisi itu maka itu akan tadi saya katakan kalau kita bergerak tadi air bergerak jadi bersih ya, kita bergerak jadi kompetitif dan lain-lain. Nah ini penting. Jadi olahraga itu penting. Jadi anak-anak sebelum itu 15 menit atau berapa cek olahraga gerak nggak gitu ya. Nah jadi ini ternyata dengan setiap hari dia rekam, kemudian dia kirim ke gurunya, gitu ya. Dan tiap hari bisa kelihatan, harus beda gitu ya, mana gerakannya. Nah, itu untuk olahraga bisa. Nah, gurunya saya ingin lihat bagaimana pendidikan karakter, gitu ya. Pendidikan karakter ternyata ada beberapa tahapan-tahapan dan yang terakhir itu saya melihat si guru itu membuat semacam online camping gitu. Sekaligus online muhasabah. Ini menarik karena tengah malam anak saya itu ya jarang-jarang bangun tengah malam gitu ya. Terus dia buat tenda gitu di kamarnya pakai gitu. Saya bilang mau ngapain itu? Ini sebenarnya camping gitu ya, camping karakter macam gitu ya. Habis gitu ya saya lihat di akhir. Jadi menjelang subuh anak saya itu nangis gitu sampai terseduh-seduh lah gitu ya. Terus ketemu saya, ketemu ibunya, merangkul dan lain-lain. Saya bilang ini ada apa ini gitu kan? Ternyata mungkin mereka sudah kayak seperti pengajian di Agim lah kayak gitu ya, berdoa, diingatkan tentang orang tua, tentang apa. Dan itu mungkin minimal seminggu agak perubahan gitu. Tapi ya seminggu lagi nanti mungkin lupa. Tapi kan kalau sering luar biasa. Saya membayangkan ini sesuatu yang banyak dilakukan oleh guru-guru dan sangat kreatif saya kira ya. Dan saya tidak menemukan juga saya tanya ke teman-teman di Belanda gitu, bagaimana kamu ngajar di sana? Ya lebih ke mungkin yang karakter ya lebih ke pembiasan biasa. Tapi kalau kita kan sebenarnya punya contoh-contoh tinggal di dioprek-oprek dikit gitu ya. Misalnya dulu ada namanya Ari Ginanjar gitu ya. Tinggal ditiru-tiru sama guru jadi gitu kan. Atau Agim kan kalau ngumpul-ngumpul di Geger Kalong orang tuh semuanya pada nangis saja gitu ya. Habis nangis itu jadi agak lebih hijrah lah gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu ternyata bisa dilakukan gitu ya. Dan guru itu kan ditiru sama anak-anak. Coba buat camping, dipoto mana lihatnya. Saya lihat kok kamu caranya kurang bagus, enggak ini dilihat. Jadi dia juga ingin terlihat bagus kan oleh gurunya, oleh teman-temannya bagaimana dia camping dan dia berdoa segala macam. Jadi itu menunjukkan kreativitas itu muncul sedemikian rupa. Cuma mungkin bagaimana kreativitas ini didokumentasikan, kemudian di-share, saling berbagi. Ya, mungkin di teman-teman di Maluku, di Papua dia punya pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak terduga ya. Nah, mungkin yang di Jakarta ini kan karena pertama tunjangannya udah kebesaran gitu, jadi udah terlalu enak-enak lah. Kadang-kadang sudah banyak dikontrakan juga guru PNS itu ya, apa yang dia kerjakan sama yang lain gitu seperti itu. Jadi ini mungkin hal-hal yang bisa didorong agar bisa dilakukan. Memang di zona nyaman ini
apa yang sampaikan Telis betul gitu. Kalau di zona nyaman itu tadi saya sampaikan akan cenderung akan cenderung kita lupa apa yang ditujukan. Barangkali itu kemudian motivasi pembelajar. Nah, memang penekanan guru belajar ini menurut saya pesan utamanya yang tadi saya sampaikan di awal ya. Jadi orang-orang itu akan baik gitu ya. Baik sebagai guru, sebagai pegawai, sebagai pengusaha dan lain-lain. Alladzina yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsanahu. Mau senantiasa mau mendengar orang lain. Jadi mendengar orang lain, mendengar dan mendengar gitu ya. Dari sanalah akan menemukan mana yang paling tepat, paling relevan, paling cocok untuk dirinya. Saya kira itu mudah-mudahan, dan memang dalam belajar itu hal yang paling penting adalah kerendahan hati ya. Di sanalah kita mau mendengar dan mau belajar dari pihak lain. Mudah-mudahan itu merespon. Mohon maaf jika kepanjangan dan kadang-kadang tidak tepat sasaran. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kekurangan dari saya, yang benar dari Allah SWT. Silakan Kak Arif, saya kembalikan. Terima kasih Kang Tatang atas jawaban yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi kita gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan barusan ditangkap gitu ya oleh beberapa penanya yang tadi sudah mengajukan pertanyaan. Baik, sebelum acara ini ditutup, barangkali Ibu Hanin, mangga mau door prize begitu. Door prize-nya, bismillah ya. Door prize-nya untuk kali ini, Kang Apip, tidak sama dengan kajol yang pertama. Kalau kajol yang pertama kan ada door prize 50.000 ya, pulsa senilai 50.000 untuk kehadiran pertama. Kalau kali ini pulsa 50.000-nya bagi yang posting kajian kita di media sosialnya, yang di platform yang mereka punya di media sosialnya. Minimal di 3 platform media sosial yang dimiliki. Misal di SW, status WA, Facebook atau IG-nya. Nanti boleh di screenshot, silakan hubungi saya, nanti ada pulsa senilai 50.000. Silakan Wapri. Lalu yang 2 pulsa senilai 25.000 untuk penonton yang di YouTube. Nanti sudah saya screenshot semuanya yang komen. Nanti insya Allah nanti itu diundi. Akan ada 2 pemenang untuk penonton di YouTube. Dan untuk 3 door prize lainnya, silakan Kang Tatang sendiri yang nanti akan memilih dari sekian banyak pertanyaan tadi siapa yang akan dapat. Nanti ada bingkisan cantik dikirimkan ke rumah masing-masing. Silakan nanti menghubungi saya untuk alamat dan nomor HP yang bisa dihubungi nanti untuk dikirimkan bingkisannya. Mangga Kang Apip, itu aja mungkin. Tidak diumumkan sekarang karena nanti diumumkannya kalau setelah mereka menghubungi saya aja, setelah Wapri nanti. Begitu Kang Apip, makasih. Baik, terima kasih Ibu Hanin. Berarti Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang menyimak dari awal sampai akhir begitu ya. Kalau misalnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Hanin, kalau misalnya mau ada door prize, uang senilai 50.000 atau voucher dan lain sebagainya, mangga silakan diikuti aturan mainnya dan silakan menghubungi ke Ibu Hanin. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, hal yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kang Tatang. Terima kasih banyak. Dr. Tatangnya memilih dulu Kang Apip 3 orang pemenang yang bertanya tadi. Baik. Kang Tatang katanya dimohon untuk menyebutkan 3 orang, Bu Hanin ya? Iya, siapa kira-kira yang akan beruntung? 3 orang yang beruntung gitu, yang tadi sempat menanyakan ke Kang Tatang. Mangga, silakan Kang Tatang. Gimana ngundinya ini? Enggak, dipilih aja Kang. Tadi dari pertanyaan yang masuk itu menurut Kang Tatang yang layak mendapat bingkisan dari kami sebagai panitia. Ya, Jadi ada ya. Mungkin ini ada yang
pertama Teh Dewi ya. Oh, Bunda Dewi, aduh. Yang kedua, Selamat buat Bunda. Selamat Bunda. Kang Tatang di skip, pos 11 mah di skip. Ini ya. Terus yang ketiga, terus siapa? Dewi. Pak Subai tadi ya. Pak Subai, selamat buat para pemenang. Alhamdulillah. Komunikasi Ran. Kang Tatang, pos 11 mah Kang Tatang. Mangga. Kang Tatang katanya Jadi jangan 3 orang ya. Jangan ada 11. Yang lain aja kasihan. Mangga Kang Tatang. Hatur nuhun. Bunda Dewi. Yang pos 11 mah di skip. Jangan di pos 11. Yang lain aja Kang Tatang enggak apa-apa. Terima kasih sudah terpilih. Dikasihkan kepada yang lain. Oh, gitu ya. Yang ini yang ada tadi Mas Hafzil ya. Oh iya, boleh. Dari anak muda itu, mewakili anak muda, boleh. Selamat kepada Hafzil. Makasih banyak nuhun pisan Pak Tatang. Sami. Jadi sudah ada 3 orang ya tadi. Boleh sudah dicatat ya. Terima kasih hatur nuhun Kang Dokter. Baiklah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah belajar ilmu yang sangat luar biasa. Kalau Kang Tatang menyebutnya sebagai tips-tips untuk menjadi seorang pembelajar yang sukses, tapi bagi saya apa yang disampaikan oleh Kang Tatang ini adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang pribadi yang berhasil, baik di dunia maupun di akhirat. Mengapa demikian? Karena kata kuncinya ini sangat luar biasa begitu. Kalau kita bisa menerapkannya, yang pertama harus ada motivasi. Untuk bisa berhasil, bukannya sebagai pembelajar, mungkin di dalam hidup itu motivasi itu penting dan juga harus ada. Lalu yang kedua ada juga jihad dan juga kesungguhan. Ini juga untuk bisa berhasil dalam hidup, ini juga harus dimiliki. Lalu yang ketiga adalah ketekunan dan yang keempat adalah jejaring sosial. Baik. Sekali lagi Kang Tatang, terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas pengalamannya, dan kami mohon andaikan misalnya satu waktu diundang kembali bergabung, istilahnya kami belajar kembali ya, dengan Kang Tatang, mohon Kang Tatang untuk bisa berkenan untuk hadir kembali gitu Kang Tatang. Insya Allah ya. Sangat ya. Luangkan waktu ya. Ya, terima kasih baik sekali lagi terima kasih Kang Tatang, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Saya Apip Firmansyah sebagai moderator. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan saya kembalikan kepada Ibu Rita sebagai host acara ini. Mangga Ibu Dr. Rita Mariana, MPD, saya persilakan. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Apip Firmansyah MPD yang sudah memoderatori acara inti kali ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Direktur Pak Tatang Mutakin PSD yang sudah memberikan sebagai narasumber hal ini yang luar biasa. Ada pantun buat Bapak narasumber dan juga Pak Moderator. Makan nasi, lauknya ikan, dikasih kerupuk, rasanya gurih. Tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan katsiron kepada Pak Tatang dan juga Pak Apip. Terima kasih banyak yang luar biasa pada malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan dulu, baik direction ataupun melalui tepuk tangan di rumah masing-masing yang luar biasa untuk para pembicara malam ini. Dan alhamdulillah para pemenang tadi sudah diumumkan oleh Pak Tatang untuk 3 orang, kemudian nanti ada juga menyusul para pemenang door prize tahun ini. Mohon maaf kepada para penanya yang ada di YouTube yang tidak sempat dibacakan dan juga yang di chat. Mudah-mudahan tadi penjelasan dari Bapak narasumber kita sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan juga kepada hadirin yang budiman, saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti acara Kajol malam ini. Terakhir kita malam PPKM ya, Pak Direktur dan juga Pak Apip malam ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan selalu untuk selalu menjadi pembelajar yang baik. Akhirul kalam, saya bacakan lagi, ada satu pantun, jalan-jalan pakai ojol di malam hari. Sebetulnya nggak boleh ya, ini lagi PPKM.
tak lupa juga membawa cemilan. Nah, saya akhiri acara Kajol malam ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir untuk semua. Ada Ustaz Pak Direktur dan semuanya. Foto dulu dong. Dr. Hiban ya. Oh iya, mohon maaf hadirin yang budiman. Kita foto Kameranya sesi dibuka. foto dulu. Mohon maaf. Foto boleh. Kameranya di Videonya dibuka dulu semua. room Zoom. Iya, untuk dokumentasi. Ya. Kang Tatang. Siapa yang mau mohon foto? Ada Kak, ada Bu Lilis mangga. Masih ada nih beberapa Ada yang. Hiban, iya, ada Dokter Hiban ya tadi hadir, alhamdulillah, hatur nuhun. Oh iya, ada Sambil- Ustaz Hiban ya. Ada Iya. juga dari Las Vegas ini Pak Direktur. Ada Iya. juga dari Belanda tadi ya saya baca ya. Alhamdulillah, iya, tamu terjauh gitu. Kamu Iya. terjauh. Sambil difoto tadi untuk pemenang yang posting di platform medsosnya, silakan wapri minimal di 3 medsosnya. Silakan ganti ada pulsa senilai 50.000. Dan untuk pemenang di YouTube nanti menyusul, nanti diundi aja karena namanya banyak. Alhamdulillah Bu Rita ini mengerahkan mahasiswanya semua, kayaknya banyak yang di YouTube nontonnya. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Alhamdulillah ini di YouTube juga ada beberapa, lebih dari 100 ya. Karena Alhamdulillah. topiknya, temanya menarik sekali, bagus sekali. Alhamdulillah, terima kasih. Kang Tatang banyak fansnya nih, Kang Tatang. Salam dari mahasiswa UPI, Pak Direktur. Mudah-mudahan nanti bisa diundang ya oleh UPI ya untuk menjadi pembicara di kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Iya. Sudah Cukup ini ya, fotonya, Bu Hanin, Bu Lilis Lilis, sudah. bagaimana sudah dipoto? Sudah kayaknya ya. Boleh sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Ya. Ya. Iya Bu, sudah. Makasih. Mangga. Mohon izin pamit. Ya. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan bisa bertemu kembali di kajol-kajol berikutnya. Terima kasih untuk menyempatkan waktu untuk hadir malam ini. Padahal ayah Pak Ketut ya. Iya. Mana Pak Ketut? Oh iya Pak Ketut, belum saya sebutkan dari tadi ya. Mohon maaf ini Pak Ari. Udah ini negatif, Kang Ari. Alhamdulillah. Udah ya. sehat ya Pak Ari.